Ya gak usah dikalah, intinya gak usah dikalah no, tintani mati ini. Ya aku tak jawab, ya nek mati bisa aku, nek disekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangani Channel dan tentunya masih bersama kita berdua. Saya di Ajeng Yayang Dan saya Ari Wisangani. Apa kabar para pecinta Persanaji dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri dan tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Pi ya. Semoga selalu kabar baik yang kita terima ya Pi. Amin. Kalaupun edisi kali ini ada yang lagi kurang baik, semoga Allah memudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Oke, seperti biasa tentunya kita berdua kembali lagi untuk mengulas dan membahas pusaka. Edisi kali ini ada berapa Pi? Edisi kali ini kita akan membahas 3 keris pusaka. Semuanya keris ya, nggak ada yang tombak ya? Keris semua. Keris semua. Langsung nggak usah basa-basi. Yang pertama ini yang berwarangka kuno. Warangka niki kayak warangka Jogja tapi yang dari Solo. Kalau saya pribadi gak masalah. Kombinasi ya Bi ya. Aku duduk bakul rongko. Kalau yang masalah ya semoga masalah. Kalau aku pribadi enggak. Keris Tilamupi di tepat di atas sorsoran, bukan di atas sorsoran, tepat di sorsoran terdapat pamor kayak penuh hati tapi dibalik. Ini yang disebut dengan pamor Linggayoni dan ditambahi pamor pegaringan kebak. Ini bertanggung Madura. Monggo saya cek energinya. Seperti inilah Tilamupi pamor Linggayoni. Linggayoni adalah simbol dari kewanitaan dan kelaki-lakian. Jangan berpikir jorok. Intinya seperti kayak orang Jawa ngomong itu ibu bumi bopo angkoso. Ya kurang lebih kayak seperti itu. Seperti itu. Kok paling pecotot iki nek opo iki. Kesuwen wayamu. Oke, ini termasuk spesial menurut saya Pi. Kenapa jarang-jarang sekali Madura itu dengan energi yang seperti ini gitu ya Pi ya. Karena Madura itu kan siapa sih nggak tahu lebih terkenal kegaharannya kayak gitu ya Pi ya. Menurut saya ini spesial dan ini kenceng dekat kemakmuran dan kesejahteraannya Pi. Plus keseimbangan. Ya. Kemakmuran, kesejahteraan, dan keseimbangan. Oke, mungkin bisa dijabarkan sedikit bagaimana yang dimaksud keseimbangan itu, Pi? Keseimbangan, ya kita lihat konteksnya yang kita omong mau apa. Di sini tentang pusaka ini, Pi. Keseimbangan ini ya apa ya? Supaya kita ini menjadi orang sing bener-bener seimbang ketika kita menjadi suami, ketika kita menjadi hambane Gusti. Keseimbangan yang dimaksud itu keseimbangan seperti itu, bukan keseimbangan baik dan buruk. Ketika ada orang yang nyandet orang lah, wah itu keseimbangan lah mas gini. Keseimbangan bukan seperti itu pembenaran karena keseimbangan
jika diartikan seperti itu, maka ya apa ya? Dan akan berlarut-larut. Kejahatan semakin terus akhirnya ya digulung karo alam. Di restart ya Pi ya. Nah, jadi kalau saya pribadi keseimbangan nggak seperti itu. Keseimbangan itu ya kita ini ibadah itu vertikal dan horizontal. Nek jare wong pondokan Pi, horizontal. nah, aku mau ngomong apa? Horizontal. Ya, horizontal, vertikal dan horizontal, sorry. Kalau kata orang pondokan itu kan ibadah itu habl minallah, habl minanas, hubunganmu kepada Sang Pencipta dan hubunganmu kepada sesama manusia. Wes, paham gak paham ya ngono kuwi, sing gak paham moro nang A7. Kesuwen. Jadi keseimbangannya seperti itu ya, bukan istilah lainnya kayak STMJ kayak gitu. Ya. Sholat terus maksiat jalan nggak, yang seperti itu kan ya perintahnya jelas ya Pi ya, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan seperti itu ya Pi ya. Oke, jadi ini tadi keseimbangan Pi ya, keseimbangan yang sudah dijelaskan panjang lebar ya. Semoga subscriber kita itu benar-benar memahami. Pertanyaan nih. Oke, kita selingi dengan ke pertanyaan. Sabar. Oke, Pi, ini dari postingan kita keris Singo Barong asli Kinata Mas Gajah Singo Pi. Ini dari Jun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari tanya, apakah ada keris Singo Barong Luk 13 tanpa pamor dan Singo Barongnya kembar atau ada dua pada dapurnya? Terima kasih. Assalamualaikum, wassalam gitu katanya. Waalaikumsalam. Kalau Singo Barong Luk 13 ada, Singo Barong Kelem ada. Tapi kalau Singo Barong kembar kayak Pendeta Semedi itu tidak ada. Akal-akalannya supaya lebih menarik mungkin pikirannya. Sorry. Singo Barong situ sangari kayak gini Daniel loro ngono. Siku akal-akalan nggak ada Singo Barong kembar. Kalau Nogo kembar itu ada, Nogo manten itu ada. Tapi kalau Singo kembar akal-akalan. Berikutnya. Jadi kita harus bijak ya, Pi. Ya. Pakai logika dan bijak. Oke, next pertanyaan dari postingan kita, keris sengkelat tangguh pengging yang seksi. Ini dari Hoirun Najib. Ya. Salam Rahayu Om. Rahayu. Mau tanya Om tentang tangguh keris. Kok kebanyakan keris itu tangguhnya Mojo sama Mataram Om? Apakah Demak dan Pajang itu nggak banyak buat keris Om? Mohon penjabarannya Om dan Tante, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Alhamdulillah matur suwun pandongane. Gini. Kalau untuk Demak, Pajang, Pengging itu memang eranya nggak seberapa panjang. Bahkan Pengging itu eranya cuma 30. Pajang atau Pengging saya lupa ya, sorry. Kalau nggak Pajang atau Pengging eranya itu cuma 32 tahun tok. Jadi ya kerisnya memang nggak banyak. Demak pun juga nggak seberapa panjang. Tapi kalau Mojopahit memang panjang, Mataram panjang, Blambangan itu lumayan panjang. Madiun panjang. Madiun ada di Madiun era-era Singosari, bahkan sampai era nom-noman Madiun masih ada. Jadi mungkin terkadang orang bingung untuk menangguhkan sebuah pusaka. Memang bab penangguhan itu bukan hal yang mudah. Wis kayak gampang-gampangannya Mataram mungkin keris itu sebenarnya tangguh bukan Mataram, tapi susah untuk menangguhkan, wis ditangguh Mataram orang masalah, yang penting keris bener. Begitu juga dengan ini ya Pi ya, dengan era-era Senopaten ya Pi ya. Nah, itu kan mirip sekali, secara fisik kan mirip sekali dengan Majapahit ya. Benar sekali. Wis. Jadi mungkin daripada ribet-ribet Mataram sama Majapahit gitu, kenapa itu jadi persentase jadi lebih banyak dari pusaka yang lainnya. Tapi kalau memang Pengging, Pajang, Demak itu memang sebentar eranya. Jadi secara kuantiti mungkin memang kakek. Ya iyalah. Bayamu, bayamu sampean. Pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Pi, nggak usah ini dibagi nanti waktunya.
gini, keris pusaka dari postingan kita, keris pusaka Winongan yang pernah direview Etnik Indonesia ini masih ditawar 100 juta. Saat kita mereview itu Pi, itu memang masih ditawar 100 juta. Cuman sekarang sudah berpindah tangan guys. Ya, lebih tepatnya ketika video itu tayang sudah berpindah tangan. Iya, benar sekali. Jadi ya apa ya? belum Pi. Oh, dorong ya? Belum. Oh, dorong ya. Itu kan gini, saya masih Ini loh. Ingat aku ingat. sudah ditawar 100. Video itu tayang pusaka ini ditawar 100 juta, sekitar 2 jam didil orang lebih dari itu. Sekitar 2 jaman. Iya. Ini belum saya lepas gitu karena saya memang jangan Pi. Ini menurut saya ya jangan aja gitu karena saya sayang sama pusaka. Jadi memang saya yang memberatkan, jangan Pi. Tapi karena Mas Ari udah ngomong, mungkin kalau di atas 100 saya bisa mikir-mikir lagi. Saya masih ingat sama ngomong Ya, kayak gitu. Jadi ya mungkin udah waktunya berpindah. Kembali ke laptop. Oke, sebentar. Jadi pertanyaannya gini, dari Adeit gitu, Adit Ya. mungkin ya, tapi ada spasinya. Gini, Mas mau tanya, leluhur kita dahulu itu sangat memuliakan pusaka kerisnya sebagai bentuk menghargai kerisnya yang dianggap sebagai piandel atau ageman. Jika leluhur dahulu tersebut mampu secara ekonomi, beliau akan menyandangi kerisnya dengan perabot yang terbaik dalam kurung mahal Pi. Ya. Nah, apakah Mas Ari juga melakukan hal yang sama seperti leluhur-leluhur kita dahulu? Karena kalau dilihat secara ekonomi, Mas Ari juga tergolong orang yang mampu dan mungkin ada beberapa keris piandel Mas Ari yang membantu secara spiritual dan kehidupan Mas Ari dan keluarga gitu Pi. Paham ya tadi pertanyaan? Paham. Masa saat dawening aku paham. Sebelumnya Panjang dan lebar. terima kasih atas komentar yang sangat panjang. Bentuk sebuah penghargaan setiap manusia itu kan gak bodoh. Mungkin ada orang yang untuk menghargai pusakanya itu diberi sandangan sing dari warangka gading, ya monggo, iku selerane sampean. Tapi kebanyakan handle Pi yang gading itu. Ya handle gading, bahkan warangka gading ada. Iku monggo selera sampean, bahkan sampai DKI warangka sing apa Ada pendoke, ya. pendoke masih iku sah-sah saja. Iku selerai pribadi-pribadi. Tapi kalau saya pribadi, saya saya nggak suka. Saya orangnya sederhana. Saya mending dilihat orang itu dinilai orang itu 0 tapi kenyataannya 1 daripada dinilai 1 tapi kenyataannya 0. Jadi saya kalau warangka ya umum-umum aja lah. Saya lebih seneng biasanya dari kayu timoho, nggak lebay. Teras kontak. Nggak lebay, sampai saya nggak berani, sorry, bukan bermaksud saya ngomong lebay. Sampai dikasih permata lah, kasih iku hak mereka. Tapi kalau saya pribadi nggak segitunya. Yang penting tak taruh di tempat yang semestinya ya. Itu salah satu bentuk penghargaan dari saya. Ya kayak apa umumnya. Karena berpusaka intinya ya jangan mendewa-dewakan, ya jangan dianggap remeh gitu. Jadi semestinya. Istilahnya orang Jawa, ngono ya ngono, ning aja ngono. Sak madya wae. Oke. Berikutnya. Kok di luar semua kok tadi? Yang berwarangka ini ladrang kacir kalau nggak salah orang-orang mau namainya ini. Terus endel Solo ini nggak masuk Jogja ini, tapi juga Solo kayak ya enggak. Apa tadi namanya Pi, ladrang apa? Nggak salah ini ngarani ladrang kacir. Oh iya. Gini sama gini. Ini warangka iras kayu Trembalu. Keris yang kedua ini dapur brojol dengan pamor tejo kinurung, wesine dari bahan besi yang istimewa. Keris-keris semacam ini
biarpun ada orang ngomong sederhana, oh delokon bahannya bro, saya yakin mungkin pemesannya dulu ini nganu gak cuman good looking, tapi sing jelas pasti good reckoning. Wow, jadi seperti jadi pemesannya juga istimewa ya, Pi, ya pastinya. Nek masalah good looking, wong elek ditandani sak dadi ganteng, wong elek ditandani sak dadi ayu. Tapi kalau good rekening beda lagi ya. Ini saya yakinnya dari bahannya, dari garotnya, ini pemesannya dulu good reckoning. Ya bisa diterjemahkan sendiri ya, mungkin kalangan-kalangan ya yang begitulah. Monggo sampai dulu cek energinya keris pamor Tejo Kinurung iki. Sekali lagi, dengan bahan yang istimewa seperti ini, pasti dulu orang berada untuk sebilah keris yang terkesan. Keris ini kerisnya lurus, gandhi polos saya. Tapi kalau nek wong paham, wah istimewa bahan ini. Wayamu sowen. Oke, ini tadi Tangguh mana, Pi? Mataram. Oke, Tangguh Mataram ya. Memang sepintas cukup simpel dengan era Mataram ya, Pi ya. Dengan era Mataram ini termasuk penampilan yang simpel gitu ya, Pi ya. Tapi jangan salah. Jangan menilai dari penampilannya aja gitu ya, Pi. Esoterinya sangat luar biasa. Kalau menurut saya ini pusaka nages, Pi. Sama tahu nages? Ya, tegas. Nages tegas gitu ya. Tegas. Benar. Jadi tegas sama tegas beda ya, Pia. Kalau nages itu benar-benar sesuai. Nah, dan lagi belum tentu ibaratnya kalau keris lima itu kan identik dengan kepemimpinan, Pi. Ya. Nah, belum tentu yang lurus itu nggak ada kepemimpinannya, Pi. Salah satunya pusaka ini. Meskipun lurus ini salah satu contoh keris kepemimpinan untuk pengayom, Pi. Amin. Jadi apa ya? Ya itulah, tidak selamanya keris lurus itu dipandang sebelah mata, dan nggak semua keris yang lu itu buat pemimpin, khusus buat pemimpin kayak gitu. Ya. Yang lurus seperti ini juga ada, guys. Jadi belum tentu yang lu aja yang buat pemimpin. Ini contoh keris pusaka untuk kepemimpinan. Perlindungannya sangat luar biasa, kerezikannya sangat istimewa, Pi. Dan ini sosok-sosok yang tadi saya bilang nages tegas gitu ya. Ya wis, Swen, gini. Tadi istri saya bilang tegas atau tegas, bukan meteges. Beda, meteges sama tegas. Ibaratnya gini, orang yang tegas dengan sok tegas itu beda. Karena ya itu kalau meteges ya bisa tegas itu. Meteges, Bang. Karena sebuah ketegasan itu dibutuhkan keilmuan dan kewibawaan. Ada orang sing sok tegas ngomong terus modelnya metenteng, tapi isinya yo pus gak ada apa-apa nih. Ya itu jenenge, ya itulah namanya meteges atau sok tegas. Jadi sekali lagi, tegas itu nggak bisa dibuat-buat. Sekali lagi harus berdasarkan keilmuan dan wibowo. Kadang orang itu modelnya kan cool, ya memang wongnya ganteng terus wibowo itu bilang cool. Tapi ada yang sok-sok cool, rai muka model tapi sok cool lah. Itu kan ada ya, podo karo iku mang sok tegas karo tegas temenan. Jadi harus bisa membedakan
enane ngomong harus bisa merasakan. Sok teges karo teges beneran. Karena memang sebenar-benarnya pusaka, kalau kita benar-benar mereview pusaka, menjabarkan pusaka itu nggak usah dibuat-buat ya Pi ya. Slow itu ya memang mungkin pusaka-pusaka kerezekian itu identik dengan slow gitu ya Pi ya. Tapi kalau itu ibaratnya kolaborasi kerezekian sama pertarungan, nggak yang mana yang dominan gitu, bisa slow, bisa juga gahar, nggak usah dibuat-buat. Kalau pusakanya itu beneran, pasti akan ada energi yang mengalir gitu ya Pi. Benar sekali. Pusaka berikutnya kesuwen selak bengi. Berikutnya yang berwarna Jogja kecil ini, kayu Timoho ini. Tapi jangan meremehkan kecilnya, keris ini. Keris Nagaraja lurus tangguh Mojopahit akhir. Sampai rasakan energinya dari situ. Monggo. Sebenarnya keris-keris Nagaraja itu keris-keris yang eksklusif, nggak perlu diposting koyok ngene iki. Tapi untuk untuk negesno bahwa Nagaraja itu koyok ngene iki yo nine. Duduk Nagaraja nek nge-review mek ya ini Nagaraja ini. Terus jadi ini untuk menjadi pembanding keris Nagaraja sing temen ngene iki Nagaraja apa maneh Nagasasra, monggo sampean cek energinya. Mungkin sampean masih ingat video saya beberapa bulan kemarin, sopo kok nyekel Nagasasra. Sekali lagi saya minta maaf bagi siapapun yang tersinggung, bukan bermaksud menyenggol atau menyinggung ya. Tapi saya berusaha ataupun bermaksud menghidupkan logika sampean. Karena sebuah pusaka itu isi dan manusia adalah wadah. Jadi susah kalau isinya itu lebih besar daripada wadahnya. Jadi saya anggap itu mendekati mustahil. Bahkan ada yang jual Nagasasra 75 juta. Wis, nggak usah kakek, nggak usah kakek ngomong, nggak usah kakek cara, nggak usah ribet-ribet. Bawa ke sini, Blok A7 Taman Permata Indah sepanjang Sidoarjo. Sekali lagi, saya bukan bermaksud sombong, saya ngomong ini berdasarkan logika saya, berdasarkan perjalanan saya di dunia keris. Nek ono Nagasasra Kamarogan regane 75 juta. Maaf, bukan 1-2. Sak truk tak tuku kabeh, pokoknya original. Ya, ada catatannya ya Pi ya. Benar-benar pusaka original, bukan besi yang dibentuk keris gitu ya Pi ya. Karena kenapa saya berani ngomong sak truk? Duwe sapa kayak tuku Nagasasra sak truk? Masa 75 juta. Enggak bakalan. Tapi karena saya berpikir enggak bakalan ono. Karena kenapa saya berani ngomong ono? Karena enggak bakalan ono. Sing duwe Nagasasra apa ya goblok aku tak dol sakmono. Jadi ketika kita goblok, ojo ngejak koncone. Jamaah jadinya ya, ya. Khusus hari ini tak kayak kata-kata mutiara ya. Nek goblok, ojo ajak-ajak konco. Goblok ya goblok sendiri aja. Nggak usah sekali lagi, keris Nagasasra, keris yang ya apa ya, wis super eksklusif. Gak segampang itu. Bahkan saya tuh pernah ditegur oleh salah satu senior saat saya memposting keris Nagaraja.
Itu Kris Nagaraja saya posting itu saya ditegur. Mas Ari, eman-eman Kris kayak ngono dipostingi. Ya aku iso jawab, ya piye maneh. Mas wong sing anyar-anyar ae sing koyo ngono dipostingi. Ini saya jadikan pembanding. Tapi di sisi lain, engko ngeplak koyo ngono, ya piye maneh, susah memang. Untuk menjadi benar-benar memang susah. Ya wis. Itu loh, saya posting Nagaraja aja ibaratnya dikomplain sama senior. Apa maneh Nagasasra tak Nagasasra 75 juta. Nagasasra 100 juta. Apa enggak digeruduk karo senior-senior sing amanah. Ya. Sekali lagi Kris-Kris sekelas itu enggak mungkin dibeberin ngene iki. Saya aja sebenarnya posting Kris ini maju mundur. Tapi sebagai pembanding, biar sampean mikir sebagai pembanding, biar mikir Nagasasra kok yoni Nagaraja kok yoni koyo ngono. Kok gak koyo yonine naga sing tau direview Mas Ari kan ngono. Kesawan kalau ngedul wayang. Oke, ini termasuk salah satu favorit saya, Pi, Majapahit. Kalau Saman tadi bilangnya super eksklusif ya. Ya, itu super eksklusif itu digawe Nagasasra. Benar, saya setuju sekali karena Majapahit itu sudah terkenal dengan wingitnya ditambahi pusaka Naga. Jadi memang saya setuju kalau itu super eksklusif seperti itu. Dan meskipun posturnya seperti ini, jangan dipandang sebelah mata dengan posturnya, Pi. Ya. Esoterinya tidak menggambarkan seperti ini. Sama posturnya segini loh, Pi. Ya. Bagaimanapun juga, meskipun posturnya segini, ini naga, guys, bukan cacing. Jadi bisa dipastikan kewibawaannya, mungkin subscriber kita juga sudah bisa merasakan, Pi. Dan lagi, saya sangat setuju sekali, Nagaraja, ini tadi Nagaraja ya, Ya. Pi, ya. Itu kenapa eksklusif dan barang-barang eksklusif itu, Pi, dia punya privasi yang sangat tinggi, Pi. Jadi memang ya dia sendiri nggak mau kalau sekedar nggak mau seperti itu, Pi. Jadi dengan stratanya itu dia punya privasi yang benar-benar ini. Jadi nggak boleh sembarangan asal ditunjuk sana, ditunjuk sini, karena ini buat pembelajaran juga, Pi. Ya. Jadi kalau misalkan ada Nagaraja ataupun Nagasasra tank itu dipertanyakan, guys, karena strata Naga itu beda gitu ya, Ya. Pi, ya. Jadi dia privasinya itu sangat tinggi gitu. Gini, saya punya keris, sorry saya nggak bisa sebutkan namanya. Itu bahkan saya review, nggak tak buka, dia nggak mau, saking eksklusifnya, saking tingginya privasi. Jadi ini menuntun kalian untuk lebih cerdas lagi gitu ya. Bukan kita maksudnya memandang sebelah mata sebelah kita, Bi. YouTuber lainnya lah ibaratnya nggak seperti itu, tapi dipakai logikanya aja gitu. Yang namanya Naga itu stratanya itu di atas rata-rata pastinya. Ini loh, Tapi ngomong kurang tegas. gimana? Bukan bermaksud merendahkan yang lain, Benar-benar. tapi bermaksud membukakan logika sampean. Ngono lho. Intinya kan ngono sih. Iya benar seperti itu. Yes. Jangan bilang Mas Ari itu pasti pusakanya yang lebih bagus. Iya, bukan pusakanya. Iya memang pusakanya benar-benar bagus gitu loh. Gini, ada di suatu grup ngomong ini, Ari ku, ini nganu orang cerita ke saya, Ari ku pusakone takone api-api, tapi yo memang kan susah ngalano Ari ku. Ya gak usah dikalah, intinya gak usah dikalahno, dinteni mati ini. Ya aku tak jawab, ya nek mati dhisik aku, nek dhisik kon. Ya kan enak. Ya wis, gini. Sepertinya review ki wis panjang dan rada menggelora. Wis nang ditutup. Sudah bisa selopi. Wis. Oke, para pecinta Tosan Aji dimanapun kalian berada,
dimanapun kalian berada, sampai belibet Pi, harus benar-benar dislowkan dulu Pi. Iya. Oke, dimanapun kalian berada, demikian tadi pembahasan tentang apa aja tadi Pi. Ada cukup unik-unik ya Pi. Iya. Ada apa, Tilam Sari dari Madura tadi, Linggayoni ya. Pilamupi Madura, Brojol dari Mataram, dan Nogo Dari- Rojo Mojopahit. Oke, dan tentunya masih dari koleksi Ari Wisanggeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh Dan berkualitas. Ada yang mau disampaikan Pi? Wes, cukup. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian guys. Amin. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan, karena tentunya akan ada pembahasan pusaka-pusaka Nusantara yang adiluhung guys. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam kita pusaka.
Pak.